Film ini dimulai dengan menampilkan suasana malam lembah San Fernando pada tahun 1977. Salah satu tempat hiburan yang banyak dikunjungi adalah Hot Rocks, yaitu klub yang dimiliki oleh seorang bernama Maurice Rodriguez. Malam itu Maurice kedatangan tamu spesial, sekaligus kenalannya yang bernama Jack Horner, seorang produser film dewasa terkenal, dan rekannya yaitu Amber. Setelah beberapa menit duduk, perhatian Jack teralihkan pada seorang pelayan baru yang tampaknya masih sangat muda. Ketika ada kesempatan, Jack menemuinya dan berkenalan, namun awalnya pemuda yang bernama Eddie itu mengira kalau Jack adalah om-om penyuka sesama jenis. Eddie langsung menyebutkan harga $10 jika ingin melihat masturbasi. Jack hanya tersenyum mendengarnya. Dia langsung memperkenalkan diri sebagai produser film dewasa, serta tak tertarik sedikit pun dengan servis yang Eddie tawarkan. Eddie ini adalah pemuda yang masih berusia 17 tahun dan tinggal di Torrance, sebuah kota kecil yang lumayan jauh dari San Fernando. Malam selanjutnya, Jack berhasil mengajak Eddie mengobrol. Di sana ada Amber dan seorang perempuan muda bernama Maya. Jack kemudian menjelaskan tentang bagaimana ia membuat sebuah film, serta apa saja kriteria aktor yang ia butuhkan supaya filmnya disukai. Jack mengatakan Eddie punya badan yang cocok untuk menjadi aktor, dan menurut informasi yang ia dapat, Eddie juga punya stamina yang hebat saat berada di ranjang. Eddie diminta lebih dulu bercinta dengan Maya, dan Jack ingin melihatnya secara langsung. Keduanya pun bercinta di rumah Jack, seperti sepasang kekasih, dan Jack sangat takjub dengan permainan yang dilakukan oleh Eddie, serta yang paling penting, ternyata Eddie juga punya kemaluan yang besar. Karena tidak punya tempat tujuan, akhirnya Eddie datang ke rumah Jack, dan kebetulan di hari itu akan diadakan pesta yang dihadiri oleh orang-orang penting dari dunia perfilman dewasa. Tak lama kemudian, halaman rumah Jack menjadi semakin ramai. Orang-orang berpesta di sana. Ada yang ngumpul di kolam renang, ada juga yang mengobrol di meja sambil menikmati narkoba. Maurice rupanya tertarik ingin menjadi aktor dan meminta Amber untuk membujuk Jack supaya mengajaknya. Sementara itu, Eddie sangat menikmati pesta tersebut, bahkan berkenalan dengan beberapa orang yang nanti akan membantu karir aktingnya. Dia adalah orang yang membiayai seluruh produksi film, atau bisa dikatakan juga sebagai sponsor utama. Pada pertemuan pertama itu, Kolonel malah ingin melihat barang Eddie, yang menurut Jack sangat besar, dan ketika melihatnya, Kolonel hanya bisa terdiam. Lalu berkomentar bahwa Jack mengatakan yang sebenarnya. Beberapa hari setelah pesta pembuatan film pertama, Eddie pun dimulai. Jack mengecek seluruh kesiapan tim, termasuk kelengkapan set properti. Kemudian melaporkan adegan mana saja yang akan diambil hari itu, di mana salah satu adegannya nanti, Eddie akan bermain dengan Amber. Eddie akan berakting menjadi seorang mantan perwira yang baru kembali dari perang, dan ingin mewujudkan mimpinya menjadi aktor. Ketika sudah masuk ke studio, Jack mengarahkan agar Eddie berdiri di belakang pintu, lalu masuk. Ketika mendengar berita action, Eddie pun mematuhi arahan tersebut, dan syuting pun dimulai dengan sangat lancar. Ketika sudah memasuki adegan di mana Amber membuka celana Eddie, studio menjadi sangat hening. Tak hanya Amber, tetapi semua kru dan aktor yang ada di sana hanya bisa tertegun ketika melihat barang Eddie yang sangat besar. Bahkan ketika adegan direkam, kru sampai kehabisan roll film dan terpaksa menghentikan adegan karena Eddie tak kunjung juga mendapatkan klimaksnya. Adegan dilanjutkan hingga Eddie klimaks, dan seharusnya Eddie mengeluarkannya di dada Amber sesuai arahan dari Jack. Namun saat itu keduanya sangat bernafsu, sehingga akhirnya Eddie ataupun Amber lupa bagaimana seharusnya adegan mereka berakhir. Tiba-tiba secara mengejutkan, Eddie justru menawarkan untuk merekam ulang, khusus di bagian akhir, karena ia mengaku masih sanggup melakukannya. Tak lama kemudian, Eddie kembali membintangi film yang diproduksi oleh Jack, dan kali ini ia dipasangkan dengan Maya di film kedua ini. Tampaknya Eddie sudah mulai terbiasa dengan aktingnya, dan hal tersebut ternyata semakin membuat penampilan Eddie disukai banyak orang. Film kedua pun laris manis di pasaran, dan dalam sekejap saja, Eddie yang merupakan pendatang baru menjadi idola banyak orang. Namanya menjadi perhatian di industri film dewasa, serta sering ditulis di koran dan majalah. Semua orang mengagumi Eddie yang masih muda dan penuh energi, terutama ketika melakukan adegan dewasa. Pada akhir 70-an, Eddie kembali membintangi film yang disutradarai oleh Jack. Kali ini, dia ditemani oleh Rex sebagai rekan beraktingnya dalam film ini.
Akhirnya, Maurice mendapatkan sedikit peran sebagai bartender, dan peran tersebut cukup membuatnya senang. Setelah tayang, ternyata film itu juga diterima di pasaran. Kali ini, Dee bisa membeli rumahnya sendiri. Rumah tersebut sangat luas dan mewah. Setiap ruangannya memiliki tema tersendiri, dan diisi dengan barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Semua tema itu mengikuti selera dan hobi Eddie yang beragam, bahkan kamar ini didesain dengan gaya Asia, karena Eddie sangat menyukai bela diri taekwondo. Sementara itu, industri film dewasa terus berjalan, hingga tak terasa dekade mulai berganti dan memasuki era 80-an. Pada malam tahun baru sebelum menuju tahun 80, Jack mengadakan pesta besar-besaran di halamannya. Pesta itu dihadiri oleh banyak aktor dan orang-orang terkenal. Selain masalah peralihan penayangan film dewasa, banyak juga hal lain yang terjadi di pesta itu. Di antaranya adalah Becky menemukan laki-laki yang menarik perhatiannya. Laki-laki itu berbicara soal cinta dan tampak memahami cinta sesuai pemikiran Becky. Beralih kepada Eddie, ia juga mendapatkan ungkapan cinta yang tak ia duga, yaitu dari Amber yang selama ini ia hormati sebagai senior. Keduanya pun menikmati kokan bersama, dan itu adalah pengalaman pertama Eddie memakai narkoba. Tak terasa pergantian tahun, tinggal beberapa menit lagi, semua orang berkumpul di ruang tamu untuk bersulang dan menghitung detik-detik pergantian tahun. Di antara kerumunan itu, satu orang yaitu Bill tampak bingung. Ia ternyata sedang mencari istrinya yang sedari tadi entah pergi kemana. Terdengar sayup-sayup suara istrinya, dan Bill kaget ketika menemukan istrinya sedang tidur bersama lelaki lain. Bill tak banyak bicara, ia pergi keluar menuju mobilnya, lalu mengambil sebuah pistol. Tanpa berkata apapun, istrinya dan selingkuhannya Bill tembak, kemudian sisa peluru yang tersisa ia gunakan untuk menembak dirinya sendiri. Jack sedang mewawancarai seorang pemuda. Eddie sangat yakin pemuda itu akan segera debut sebagai aktor baru, dan hal itu tentu saja membuat Eddie merasa tersaingi. Langsung menunjukkan sikap acuh, lalu pergi dari sana ketika diminta untuk berkenalan. 1 bulan kemudian, setelah pernikahan, Eddie semakin sering menggunakan narkoba bersama teman barunya yaitu Todd. Hal tersebut sebenarnya tak disukai oleh Jack, karena ketika Eddie menggunakan narkoba, justru aktingnya sering mengecewakan. Namun Eddie, yang merasa dirinya seorang bintang, tak pernah mau mendengarkan apa perkataan Jack, hingga akhirnya mereka pun terlibat keributan. Awalnya Jack sedang mempersiapkan properti. Eddie datang dan memaksa supaya syuting segera dimulai. Tentu saja hal itu tak bisa dilakukan, karena persiapan belum sepenuhnya selesai. Ditambah Jack juga melihat Eddie dalam pengaruh narkoba. Jack baik-baik meminta Eddie untuk beristirahat dulu di rumah, sambil menunggu set selesai. Namun Eddie malah emosi karena merasa dirinya diusir. Di hadapan Jack, Eddie memohon supaya diterima kembali, dan meminta maaf atas sikapnya tempo hari. Melihat keadaan Eddie yang sangat kacau itu, Jack merasa iba, dan ia pun menerima kembali Eddie dan memaafkan semuanya. Sejak saat itu, kehidupan Jack dan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih ceria. Eddie akhirnya kembali menjadi aktor dewasa di bawah naungan Jack. Dalam film terbarunya, ia akan beradu peran dengan Amber, dan Eddie berusaha kembali membangun kepercayaan dirinya. Di momen terakhir ini, akhirnya Eddie menunjukkan barangnya.